Peristiwanya tadi barusan, kejadiannya barusan sih, tadi pagi, tadi siang taunya. Jadi kaget juga sih, karena kan di kantor dan ada juga orang di sana sebenarnya, di mana ada di sini ada warung kecil. Di situ juga ada orang sebenarnya sampai jam setengah dua, makanya dia juga kaget. Pak Teguh namanya. Eh, jadi dia juga kaget, kok bisa gitu loh. Gimana sih maksudnya waktu Mas BM itu dikasih tahu pertama kalinya oleh siapa ada kejadian itu? Sama driver. Ada satpam juga ngasih tahu. Kaget sih, kagetnya ya kok bisa, sama apa yang diambil, saya bilang. Mungkin dia buru-buru kali ya, dia ada kotak doang diambil sama dia, isinya ya sebenarnya P3K. untungnya jadi, tapi ya pecah keadaannya. Sebenarnya buat saya sih pelajaran ya, pelajarannya jadinya saya harus ada pos satpam di belakang, sama saya harus tinggiin mungkin ya. Tapi balik lagi, saya curiganya ya orang-orang dekat sini. Curiganya karena yang tahu situasi terkadang orang-orang sini. Tapi balik lagi, bukannya tidak mau menuduh, cuman pengen, mungkin saya nanti ke polisi juga. Saya untung ada CCTV-nya juga, jadi biar deh ini. Itu mobilnya mobil yang mana bisa dijelaskan? Dari Mobil kantor itu, yang operasional kantor yang biasa buat kerja. Di sini kita ada operation untuk orang videographer, sama ada salesnya, kita butuh kemana-mana. Jadi itu mobilnya. Belum sih, saya belum ya, cuman ya masih menduga-duga aja, cuman ya belum menduga-duga sih. kenapa sih belum nggak penasaran langsung pengen lihat kayak gimana hasil rekamannya, kenapa? Oh, saya udah lihat. Saya pengennya polisi aja yang iniin. Iya. Jadi nggak pengen ungkapin tuh berapa orang yang melakukannya dengan Satu orang. dengan dipakai alat apa yang Alatnya saya nggak lihat, kan mungkin dia nge-back ya, nggak tahu. Karena udah ada di YouTube saya juga. Karena saya jujur, saya dari tadi kerja, saya nggak sempet untuk lihat. Dari pagi saya kerja sampai tadi masih kerja, jadi saya nggak sempet lihat sebenarnya. itu bisa jadi berantakan gitu ya, punya kacanya Iya, berantakan semuanya, kaca kemana-mana. Ya kagetnya sih di lingkungannya ini. Sebenarnya lingkungannya harusnya aman karena banyak orang yang tinggal di sini juga. Kok dia berani ya? Ya nggak tahu. Tapi sebenarnya shock nggak sih ngeliat ini kok kejadiannya kayak beruntun gitu loh, kejadian kayak ujian. Enggak lah, ini mah kejadian. Saya nggak ada panik-paniknya, karena buat saya sesuatu hal udah terjadi, apa yang harus dilakukan nextnya. Kalau dibilang panik, kalau masalah seperti ini panik, masih terlalu banyak masalah yang akan datang nantinya, ujian. Jadi buat saya enggak sih, kecuali mobilnya mungkin ya kalau hilang. Tapi kalau sementara itu adalah kaca, itu teguran sih. Kalau kaca yang diambil barangnya juga alhamdulillah ya cuman P3K, ya berarti teguran aja. Tapi kalau sudah mobil ya berarti semua orang juga panik, semua orang juga ini. Ya bisa dinaikin sih. Ya kalau intinya, kalau dia itu maling atau nggak gimana, mau itu tinggi juga pasti istilahnya dia pasti usaha untuk pakai apapun, pohon mau apa. Cuman ya sekarang kita jadi lebih aware aja sih, hati-hati aja. Jadi ya mungkin nanti ditinggiin pakai kawat. Tegurannya pasti pas banget, karena memang kita nggak tahu akan terjadi seperti itu, karena saya kira di sini lingkungannya aman. Merasa kecolongan juga berarti Mas Boyamin? Kecolongan dalam arti positif. Balik lagi, nggak ada ya sesuatu hal yang besar ya. Saya juga kaget apa yang diambil, saya bilang. P3K katanya. Hah? Oh ya udah deh, saya bilang. Tegurannya pas kok. Saya takutnya barang ya dia kalau ke dalam atau enggak, jangan sampai mencelakai. Jadi kita memang ditegur lah,
hati-hati. Jadi bagus sih kalau saya bilang, malah kalau saya makanya dibilang panik enggak, malah saya seneng, positifnya banyak banget di saya. Belum tahu, nanti saya gini-gini harus tanya sama tim, karena saya tidak mau bergerak sendiri lagi, takut salah. Apapun mereka yang ini juga sebenarnya kan saya nggak mau, sebenarnya saya juga nggak mau, cuman mereka bilang ada gunanya juga Baim ketika dipublikasi. Kenapa? Ya mungkin pelakunya takut dan akhirnya ya kita tahu lah. Iya, satu pikir dua kali, kedua ya pelakunya takut, apalagi kalau misalkan sekitar sini ya mungkin kita bisa lihat siapa yang tiba-tiba bisa hilang, nah kita bisa curiga sama dia, itu dia. Iya itu dia. Sebenarnya kan jawaban saya juga nggak balas tadi. Mau wawancara atau enggak, saya bilang enggak. Saya jarang lah kayak gini-gini. Jadi kalau misalnya pelaku lama datang minta maaf dan mengakui kesalahannya Bener juga tuh. Bener juga. Saya tuh nggak kepikiran itu sih. Sebel juga kok gitu ya. Maling lagi dong itu dia. Bener juga tuh. Saya nggak kepikiran sih sebenarnya. Tapi ya terkadang ya sering dilakuin orang itu ya. Nggak tahu juga sih. Pengennya sih dia sebenarnya ya nggak tahu ya. Saya juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya apa. Tapi pengennya kasih pelajaran. Kalau jadinya seperti itu, kayak memang harus kasih pelajaran. Nah, iya. Sebelumnya juga ada yang maling dulu, atau gimana sih yang sampai Paula ngecek yang udah tahu itu? Iya, sebenarnya saya itu benar. Nah kejadiannya surreal semua kok itu. Pas saya lagi mau pergi malam, pagi-pagi ya, subuh waktu itu. Iya, ya nggak ada uangnya. Nah, itu juga benar. Cuman ya balik lagi, nggak semua masalah harus di spill ya, kasihan orangnya. Karena kayak saya di sini sudah, ya istilah katanya sidang dia lah ya. Dan sudah ada kata memaafkan. Kita mau tayang dengan di blur sebenarnya. Cuman teman-teman, ya saya senang lah punya teman-teman baik di sini ya. Dia bilang di blur netizen pinter koim. Dia kan tahu siapa orangnya. Kasihan dia katanya. Nanti dianya malah jelek namanya, keluarga juga. Iya ya kasihan. Karena memaafkan itu ya maaf, bukannya kita mengambil keuntungan dari situ. Mau tayangan atau nggak apa. Ya akhirnya udahlah, kita lupain aja. Nah, kalau ini kayaknya orang luar. Iya, kalau itu ya pasti orang dalam. Kalau ini orang luar, ya, benar-benar orang luar. Nggak mungkin orang sini, nggak mungkin banget. Dia udah tahu. Saya nggak tahu ya. Tadi saya kerja sih ya. Saya ketemu Paula. Belum ya? Iya, saya di rumah, saya nggak cerita. Saya pas di sini diceritain. Oh jemput Kiano aja dia. Jemput Kiano tapi saya nggak cerita apa-apa. Saya jarang cerita-cerita gitu. Tapi harusnya cerita sih, cuman emang lagi overload aja tadi kerja terus. Oke. Terakhir mungkin Bang, apa yang mau disampaikan Bang melihat kejadian yang menimpa Abang? Kalau saya sih lebih ke hati-hati ya. Hati-hati ya, saya nggak tahu sih bilangnya seperti apa. Saya pun juga harus lebih hati-hati lagi. Dalam arti apa ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Saya juga kaget sih ada kemalingan kayak begini. Pertama saya kemalingan di rumah, udah lama, itu tahun berapa ya, pas saya di Tanah Kusir. Saya cuma hilang sekitar 2 menit, ternyata saya diikutin dari bank. Dipecahin, itu mobil kakak saya lagi, dan diambil tas saya. Nah, saya di situ belajar ya, saya nggak pernah naruh tas lagi di mobil. Kayaknya memang seharusnya memang kita kena seperti itu sih. Jadi nggak pernah saya seumur hidup naruh tas lagi di mobil. Nah kalau ini lah pelajaran lagi. Berarti emang setiap sisi harus kita lihat mana yang bisa memungkinkan orang masuk. Jadi ya balik lagi, setiap masalah saya, insya Allah sih saya emang benar sih, saya jarang banget stres. Saya lebih ke arah apa yang saya dapat ya dari ini, dari semua yang pernah saya iniin. Dan orang tahu kok sifat saya seperti apa. Kayaknya
pengennya emang jauh dari masalah, nggak mungkin kita punya niat buruk. Oke.